Kali Pak, saya mohon izin, saya mohon maaf. Apakah telah saya buat skema berada selama apa yang telah saya buat selama berada di KPK? Ya, yang selama ini saya buat selama berada di KPK, bagaimana menangani perkara suatu tindak pidana korupsi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam penanganannya itu kita tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, karena penanganan perkara tindak pidana itu erat kaitannya dengan hak asasi manusia, di mana kita bisa menahan dan melakukan tanpa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya ini satu pelanggaran hak asasi manusia, dan itu secara tegas diatur juga di dalam penjelasan umum KUHP maupun dalam pasal 5 huruf F Undang-Undang tentang KPK, mengedepankan tentang hak asasi manusia. Sehingga selama saya berada di sana, saya berusaha selalu menangani perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan tentang hak asasi manusia. Tidak kemudian serta-merta seperti apa yang dikatakan oleh rekan saya, berani. Penegakan hukum bukan masalah berani atau tidak berani, saya mohon maaf. Penegakan hukum bukan berani atau tidak berani. Tetapi apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu telah melawan hukum? Dalam konteks korupsi, apakah seseorang melakukan perbuatan itu sudah melawan hukum dan merugikan keuangan negara dan menguntungkan dirinya? Tentunya kita tidak bisa karena berani. Kalau orang tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum dan tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau tidak menguntungkan diri sendiri, apakah kemudian dengan berani kita langsung menghajar saja begitu? Saya kira tidak demikian. Tetapi bagaimana kita menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga kita juga dalam melaksanakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia. Saya kira itu yang saya harus lakukan, dan itu yang selalu saya sarankan kepada teman-teman, pada pimpinan. Karena apapun alasannya di KPK, pimpinan KPK hanya sayalah sebagai seorang jaksa yang kerja saya sehari-hari sebagai seorang jaksa adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta eksekusi. Semuanya saya sudah pernah lakukan. Dan yang lain tentunya tidak demikian. Kemudian pencegahan jangka pendek dan jangka panjang sudah ditangani oleh KPK. Memang kalau pendidikan itu sudah ditangani, tetapi permasalahannya, mampukah KPK dengan personil yang begitu sedikit untuk kemudian melakukan sosialisasi pendidikan kepada tingkat SD di seluruh Indonesia yang begitu luas, dan kemudian TK, SMP, dan SMA? Rasanya tidak mungkin. Inilah kemudian muncul pemikiran baru saya, KPK tidak usah sampai sejauh itu. KPK mari buat buku yang terkait dengan bagaimana kalau saya anak-anak, kalau saya mengambil barang ini, apa dapat dikatakan apa ini? Ini perbuatan buruk. Karena korupsi itu adalah pengertiannya adalah perbuatan buruk, perbuatan yang tidak baik. Sehingga kita perlu buat buku, kemudian kita kerjasama dengan kepala dinas atau Kementerian Pendidikan, kemudian kita distribusikan buku ini untuk kemudian diajarkan kepada masih tingkat TK, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Jadi ini menjadi bahan ajar bagi suatu sekolah, baik dari TK sampai ke perguruan tinggi. Dan ini menjadi suatu mata kuliah. Dengan harapan saya, ketika ini menjadi bahan ajar pemberantasan korupsi ini nantinya jangka panjang, itu tidak, pada saat mereka nanti selesai dan bekerja, mereka sudah tahu bagaimana bahwa perbuatan ini perbuatan buruk dan tidak layak untuk dilakukan. Inilah yang saya ingin ditanamkan kepada mereka-mereka generasi muda yang nantinya akan menjadi tonggak pengganti kepada kita yang sudah senior-senior ini. Itulah maksud saya pendidikan dalam jangka panjang. Sedangkan yang kita sekarang ada, cuma kami datang ke tempat itu terbatas, Pak. Tidak mungkin bisa terjangkau semua. Tapi dengan membuat buku ini kita serahkan kepada Kemendikbud, atau kita koordinasi dengan Kemendikbud untuk membuat background materi seperti begini. Ini kemudian dapat diterapkan di dalam pendidikan. Itu maksud saya jangka panjang. Dan kami berharap tahun 2045, tahun emas, itu korupsi sudah bisa zero corruption. Itu Pak, demikian. Kemudian pimpinan KPK dilaporkan kepada Dewas, apakah ini terkait dengan integritas? Ya, apapun alasannya, yang namanya etika itu adalah sumber dari segala sumber ilmu. Yang namanya etika itu sumber dari segala sumber ilmu, tetapi etika ini sesungguhnya tidak punya akibat. Tidak punya akibat hukum. Dia hanya ada hal yang boleh dilakukan dan atau tidak boleh dilakukan. Saya mohon izin, seandainya beliau duduk di depan, kemudian saya lenggang kangkung saja ke depan, jalan saja begitu. Ini tidak etik. Gitu.
tidak etis. Tetapi apakah ada hukuman berupa hukuman pidana atau hukuman perdata? Rasanya nggak ada. Satu etika akan menjadi suatu aturan dapat akibat hukum apabila dia dicantumkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Saya kira demikian. Dan integritas ini terkait dengan juga etika. Karena apapun alasannya, integritas itu adalah suatu kepribadian yang ada pada diri seseorang yang terkait dengan bagaimana dia tidak boleh berbuat yang buruk, bagaimana dia harus berbuat sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma sosial, dan norma-norma lainnya yang diakui keberadaannya di dalam suatu kelompok hidup masyarakat sosial maupun oleh negara. Saya kira demikian Pak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak. Sedangkan yang dari nomor 2 dari Golkar ingin mendapatkan cerita paparan bagaimana seorang APH mengaplikasikan tugasnya di KPK secara konkret. Saya kira sama seperti kemudian strategi penanganan perkaranya korupsi dalam jangka pendek, kemudian apakah penanganan saya sebagai sebagai pimpinan di KPK, pengalaman empiris dan seterusnya. Terima kasih Pak. Saya kira tadi seperti saya sudah jelaskan mendapatkan suatu cerita paparan seorang APH mengaplikasikan. Saya selama ini saya laksanakan di KPK tentunya tidak terlepas dengan apa ya pengalaman saya dalam menjalankan tugas-tugas saya di kejaksaan sebagai jaksa fungsional mula-mulanya seperti saudara saya Pak Mangehud, kemudian menjadi kepala seksi, kemudian bisa menjadi kepala kejaksaan negeri dan menjadi kepala kejaksaan tinggi. Rasanya setiap saya menjadi pimpinan ada saja tindak pidana korupsi yang saya angkat dan saya lakukan, dan pengalaman saya ini yang kemudian saya coba implementasikan selama saya berada dalam tugas di KPK. Namun sangat berbeda antara saya selaku pimpinan di KPK dengan pimpinan di kejaksaan. Pimpinan di kejaksaan adalah tunggal Pak. Decision maker hanya satu. Kami ada 5 Pak. Dikatakan juga bahwa pimpinan KPK itu dalam membuat keputusan kolektif kolegial. Tapi di sisi lain ada ketua Pak. Dalam sistem ketatanegaraan menurut hemat saya terkait dengan kelembagaan, yang namanya ketua dia pengambil keputusan Pak. Decision maker ada sama dia. Kalau demikian, bagaimana bisa mix antara keputusan yang bersifat kolektif dan kolegial dengan sementara ada satu ketua? Idealnya tidak ada ketua, yang idealnya hanya koordinator saja. Dan koordinator ini dari 5, setiap tahun ganti-ganti saja. Periode 1 tahun ini si A, periode 1 tahun ini si B. Akhirnya semua mendapat giliran sebagai koordinator, bukan sebagai pimpinan. Akibat adanya satu ketua, dia merasa sebagai, oh saya lah ketua ini, saya menentukan kebijakan yang ada di dalam lembaga ini. Inilah yang rasanya saya tidak pas, kata ketua yang ada dalam, dan tidak perlu ada wakil. Tidak perlu ada ketua. Pimpinan saja. Sudah pimpinan dia mempunyai kedudukan yang sama. Kalau ketua, rasanya ada perbedaan hierarki itu Pak. Sehingga inilah terjadi ketimpangan. Saya mohon maaf ketika ada pra-peradilan. Menurut hemat saya jangan dulu ditetapkan ini sebagai tersangka. Kita harus mengikuti rumusan dalam undang-undang. Apa dalam rumusan undang-undang? Kalau penyelidikan hanya untuk mencari dan mengetahui apakah ada suatu peristiwa pidana atau tidak. Nah, ada peristiwa atau pidana atau tidak, ini belum konteks perkara. Hanya baru ingin mengetahui saja. Dia menjadi konteks satu perkara apabila dia sudah masuk pada tataran tingkat penyidikan. Di tingkat penyidikan inilah ada pro justisi di situ. Kemudian pada saat pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengatakan penyidikan itu minimal dia mendapatkan 2 alat bukti. Apakah ini alat bukti yang sempurna? Ini bukan alat bukti yang sempurna. Karena dia memperoleh alat bukti ini tidak melalui proses berita acara pemeriksaan dan tidak dalam proses pro justisi atau untuk keadilan. Kalau demikian, apakah ini alat bukti yang sempurna? Ini belum alat bukti yang sempurna. Baru untuk mengetahui apakah ada peristiwa pidana di sini. Nah, dia menjadi bukti yang sempurna apabila pada tahap penyidikan di mana pada tahap penyidikan ini undang-undang sudah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa. Tetapi upaya paksa tidak dapat dilakukan secara seenaknya dia, tetap mengikuti rambu-rambu aturan hukum yang berlaku tentunya. Melakukan penyitaan, melakukan pemeriksaan itu adalah bagian dari upaya paksa.
Tetapi dia sudah diberikan kewenangan untuk melakukan hal itu. Tetapi dia harus membuat dalam berita acara dengan konteks pro justisi. Barulah dia mempunyai kekuatan hukum mengikat alat bukti itu. Nah,